Pernahkah kamu merasa seperti sebuah dermaga yang hanya dikunjungi saat badai datang, namun ditinggalkan begitu saja ketika langit kembali cerah? Kamu berdiri di sana, dengan segala kesabaran yang kamu punya, menunggu sebuah pesan atau sekadar sapaan yang mungkin tidak akan pernah datang jika mereka sedang merasa bahagia. Rasanya aneh bukan? Bagaimana bisa seseorang yang begitu berarti bagi kita, justru memperlakukan kita seperti opsi cadangan yang hanya akan dibuka saat tidak ada pilihan lain? Kita bertahan bukan karena kita tidak tahu bahwa ini tidak sehat, tapi karena ada secercah harapan kecil yang terus kita rawat, meski sebenarnya harapan itu perlahan-lahan mengikis harga diri kita sendiri. Ada sebuah pola yang sangat melelahkan ketika kita memilih untuk tetap bertahan pada seseorang yang hanya hadir saat mereka sedang kesulitan. Kita seringkali mengira bahwa dengan menjadi sosok yang selalu ada, mereka akan menyadari betapa berharganya kita dan akhirnya memberikan tempat yang layak di hidup mereka. Namun kenyataannya, kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali justru dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada, bukan sesuatu yang perlu dihargai. Kita terjebak dalam sebuah siklus di mana kita merasa dibutuhkan, dan perasaan dibutuhkan itu seringkali kita salah artikan sebagai perasaan dicintai. Padahal, ada perbedaan besar antara dicintai karena siapa kita, dengan dibutuhkan karena apa yang bisa kita berikan. Saat kita hanya dibutuhkan, kita sebenarnya sedang berada dalam hubungan yang transaksional, meski kita membungkusnya dengan kata pengorbanan. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita mulai memaklumi ketidakhadiran mereka. Kita mulai menciptakan alasan untuk mereka, seperti mungkin dia sedang sibuk, atau mungkin dia sedang tidak ingin diganggu. Kita menjadi pengacara bagi orang yang bahkan tidak mau memperjuangkan kehadiran kita dalam hidup mereka. Secara psikologis, ada sesuatu yang terjadi di dalam pikiran kita yang membuat kita sulit melepaskan. Kita tidak sedang mengejar orangnya, melainkan mengejar perasaan validasi yang sesekali mereka berikan. Kita menunggu momen langka di mana mereka tiba-tiba menjadi sangat manis, yang membuat kita lupa akan ratusan hari di mana kita diabaikan. Inilah yang membuat siklus ini menjadi sangat melelahkan. Kita tidak pernah benar-benar merasa tenang, karena kita selalu berada dalam mode menunggu. Menunggu notifikasi, menunggu kabar, atau menunggu momen di mana mereka akhirnya menyadari bahwa kita juga butuh didengar. Kita sering lupa bahwa energi kita terbatas. Saat kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk menjaga perasaan orang yang tidak peduli, kita sebenarnya sedang mengabaikan diri kita sendiri yang sedang berteriak minta tolong. Kita menjadi asing bagi diri sendiri demi menjadi rumah bagi orang lain. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah rasa nyaman yang sesekali muncul itu sebanding dengan rasa hampa yang kita rasakan setiap hari? Karena cinta yang sehat seharusnya tidak membuatmu merasa seperti pengemis perhatian di hidup seseorang yang kamu sayangi. Bayangkan sebuah sore yang sunyi, di mana ponselmu tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar adalah orang yang sudah lama tidak menyapamu. Namun kali ini dia datang dengan nada suara yang penuh beban. Dia bercerita tentang dunianya yang sedang runtuh, tentang masalah yang menghimpitnya, dan kamu, dengan segala ketulusan, membuka pintu lebar-lebar untuk mendengarkannya hingga larut malam. Kamu memberikan seluruh perhatianmu, mencoba mencari solusi, dan memastikan dia merasa tidak sendirian. Kamu merasa berharga karena bisa menjadi sandaran bagi seseorang. Ada rasa puas yang samar ketika kamu tahu bahwa dalam titik terendahnya, kamulah orang pertama yang dia cari untuk meminta pertolongan. Namun, coba ingat kembali saat kamu yang sedang berada di titik terendah. Saat duniamu terasa abu-abu dan kamu hanya butuh satu kalimat sederhana untuk merasa lebih baik. Kamu mengirimkan pesan, mungkin hanya sebuah kode kecil bahwa kamu sedang tidak serius saja. Namun pesan itu hanya berakhir dengan tanda centang biru atau bahkan tidak dibaca sama sekali.
Kamu menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, sambil terus memeriksa ponselmu. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu terlalu berlebihan dalam meminta perhatian? Atau mungkin kamu memang tidak sepenting itu bagi mereka? Rasa sesak itu mulai muncul, namun kamu mencoba menekannya dalam-dalam agar tidak terlihat menyedihkan. Lalu, ketika mereka kembali menghubungi, itu bukan untuk menanyakan kabarmu, melainkan karena mereka kembali membutuhkan bantuanmu. Dan anehnya, kamu tetap menjawabnya dengan hangat. Kamu tetap menjadi dermaga yang terbuka, meski kamu sendiri sedang terombang-ambing oleh badai yang tidak diketahui oleh siapapun. Inilah pola yang sering kita jalani tanpa sadar. Kita memberikan ruang yang luas bagi orang lain, namun kita tidak pernah mendapatkan ruang yang sama di hati mereka. Kita menjadi tempat singgah yang nyaman, namun tidak pernah menjadi tujuan akhir yang diinginkan. Mungkin kamu bertanya, kenapa aku masih bertahan jika rasanya sesakit ini? Jawabannya mungkin terletak pada sesuatu yang disebut dengan penguatan intermiten. Ini adalah kondisi di mana kita mendapatkan hadiah atau perhatian secara tidak teratur, yang justru membuat kita semakin terobsesi untuk mendapatkannya kembali. Saat mereka tiba-tiba memberikan perhatian kecil, seperti pesan singkat menanyakan kabar atau pujian sederhana setelah sekian lama mengabaikanmu, otak kita meresponsnya dengan ledakan kebahagiaan yang luar biasa. Perhatian yang jarang itu terasa jauh lebih berharga daripada perhatian yang diberikan secara konsisten, karena kita harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Kita menjadi seperti seseorang yang sedang berjudi dengan perasaan sendiri. Kita terus memasang harapan, berharap bahwa kali ini mereka akan berubah, berharap bahwa perhatian kecil tadi adalah tanda bahwa mereka mulai menyadari nilai kita. Kita mengabaikan semua bukti pengabaian mereka dan hanya fokus pada satu momen manis yang terjadi sekali dalam sebulan. Inilah yang membuatmu terjebak dalam siklus harapan yang melelahkan. Kamu tidak sedang mencintai orang tersebut, tetapi kamu sedang mencintai potensi mereka untuk menjadi orang yang kamu inginkan. Kamu jatuh cinta pada bayangan tentang bagaimana seharusnya mereka memperlakukanmu, bukan pada kenyataan bagaimana mereka benar-benar memperlakukanmu. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam dan rasakan betapa lelahnya hatimu selama ini. Kamu sudah cukup menjadi kuat untuk orang lain, sudah cukup menjadi pendengar yang baik, dan sudah cukup menjadi tempat berlindung bagi mereka yang hanya datang saat butuh. Sekarang adalah saatnya kamu memberikan semua perhatian dan kasih sayang itu kembali kepada dirimu sendiri yang sudah lama terabaikan. Menjauh bukan berarti kamu membenci mereka, tetapi itu adalah cara kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang hadir bukan karena mereka butuh sesuatu darimu, tetapi karena mereka memang ingin berada di sampingmu, baik dalam tawa maupun dalam tangis. Jangan biarkan dirimu menjadi sekadar pilihan cadangan hanya karena kamu takut merasa kesepian. Karena kesepian yang paling nyata adalah saat kamu berada di samping seseorang namun tetap merasa tidak terlihat. Sebelum kita masuk lebih dalam ke alasan psikologis mengapa kita cenderung mencari validasi dari orang yang salah, coba tanyakan pada hatimu yang paling dalam, sampai kapan kamu sanggup menoleransi ketidakseimbangan ini? Berapa banyak lagi air mata yang harus jatuh hanya untuk mendapatkan satu pesan singkat yang tidak tulus? Mungkin sudah saatnya kamu berhenti mengejar dan mulai berjalan pulang menuju dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa bahwa satu-satunya cara agar seseorang tetap tinggal adalah dengan menjadi orang yang paling berguna bagi mereka? Kamu menjadi pendengar yang paling sabar, pemberi solusi yang paling cepat, dan tangan yang selalu terbuka bahkan saat tanganmu sendiri sedang gemetar karena lelah. Namun, ada satu kenyataan pahit yang sering kita abaikan. Bahwa mereka hanya datang saat dunianya sedang runtuh. Dan setelah semuanya membaik, mereka menghilang seolah kamu hanyalah sebuah alat yang bisa disimpan kembali di dalam laci setelah fungsinya selesai.
Kita sering mengira bahwa dengan membantu orang lain, kita sedang membangun jembatan menuju hati mereka. Kita percaya bahwa jika kita cukup baik, cukup sabar, dan cukup berkorban, suatu saat mereka akan menyadari betapa berharganya kehadiran kita dan akhirnya memberikan kasih sayang yang selama ini kita dambakan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang terjebak dalam siklus mencari validasi di tempat yang salah. Kita tidak sedang mencintai mereka, melainkan kita sedang mencintai ide tentang menjadi sosok yang dibutuhkan. Ada kepuasan aneh saat kita merasa menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari masalahnya. Kepuasan itu terasa seperti kemenangan kecil, namun sebenarnya itu adalah kepuasan semu. Kita merasa berharga bukan karena siapa kita, tetapi karena apa yang bisa kita berikan. Kita menjadikan bantuan kita sebagai tiket masuk untuk mendapatkan perhatian. Yang sayangnya, tiket itu hanya berlaku selama mereka masih membutuhkan bantuan kita. Jika kita jujur pada diri sendiri, dorongan untuk terus memberi ini seringkali berakar dari rasa rendah diri yang mendalam. Ada suara kecil di dalam kepala yang membisikkan bahwa kita tidak cukup layak untuk dicintai secara cuma-cuma. Kita merasa cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dibeli dengan pengorbanan, atau ditukar dengan jasa. Luka masa lalu mungkin berperan di sini. Mungkin dulu ada saat di mana kita hanya diperhatikan ketika kita berprestasi atau ketika kita bisa membantu orang tua dan orang sekitar. Pola itu terbawa hingga dewasa, membuat kita merasa bahwa kasih sayang adalah imbalan atas kegunaan kita bagi orang lain. Kita menjadi takut jika kita berhenti memberi, maka kita akan kehilangan mereka sepenuhnya. Ketakutan akan kesepian ini jauh lebih besar daripada rasa sakit karena diabaikan. Akhirnya, kita memilih untuk tetap berada di posisi pilihan kedua, asalkan kita masih memiliki peran dalam hidup mereka. Menyadari pola ini memang menyakitkan, namun ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Kita perlu berhenti membohongi diri sendiri bahwa pengorbanan tanpa batas akan mengubah seseorang yang tidak menghargai kita menjadi seseorang yang mencintai kita dengan tulus. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah pintu yang tidak pernah benar-benar terbuka untukmu, namun kamu tetap memilih untuk menunggu di sana sambil membawa berbagai hadiah. Kamu merasa bahwa jika kamu memberikan cukup banyak bantuan, jika kamu menjadi orang yang paling bisa diandalkan, pintu itu suatu saat akan terbuka lebar dan membiarkanmu masuk sebagai orang yang spesial. Setiap kali mereka datang membawa keluhan, kamu merasa ada harapan baru. Kamu mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian, memberikan solusi terbaik, dan mengesampingkan masalahmu sendiri demi meringankan beban mereka. Di momen itu, kamu merasa sangat penting, merasa sangat dibutuhkan, dan merasa memiliki kendali atas hubungan tersebut. Namun, perhatikan apa yang terjadi setelah badai mereka mereda. Setelah masalah mereka selesai dan senyum mereka kembali, perlahan-lahan pesanmu tidak lagi dibalas dengan cepat. Kehadiranmu tidak lagi dicari untuk sekadar berbagi cerita bahagia, melainkan hanya saat ada sesuatu yang rusak dalam hidup mereka yang perlu diperbaiki. Kamu mulai merasakan kekosongan yang aneh. Kamu bertanya-tanya mengapa kebaikanmu tidak cukup untuk membuat mereka tinggal. Kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri, berpikir bahwa mungkin kamu kurang sabar, atau mungkin bantuanmu belum cukup maksimal sehingga mereka belum merasa cukup berhutang budi padamu. Inilah jebakan emosional yang sangat melelahkan. Kamu tidak sedang membangun hubungan, melainkan sedang membangun sebuah transaksi yang tidak seimbang. Kamu memberikan seluruh hatimu, sementara mereka hanya memberikan sisa-sisa waktu mereka saat tidak ada pilihan lain yang lebih menarik untuk didatangi. Pada akhirnya, kamu hanya menjadi tempat singgah sementara bagi mereka yang sedang tersesat. Kamu adalah dermaga yang nyaman untuk beristirahat, namun bukan pelabuhan tempat mereka ingin menetap selamanya.
Dan menyadari hal ini adalah awal dari rasa sakit yang harus kita hadapi dengan jujur. Sekarang, mari kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika sebenarnya keinginanmu untuk terus menyelamatkan mereka bukan karena kamu terlalu baik, melainkan karena kamu takut menghadapi kekosongan di dalam dirimu sendiri? Kita sering menggunakan kesibukan membantu orang lain sebagai tameng agar kita tidak perlu melihat luka kita sendiri. Kita merasa bahwa dengan menjadi pahlawan bagi orang lain, kita bisa mengobati rasa tidak berdaya yang pernah kita rasakan di masa lalu. Kita mencoba memberikan apa yang dulu sangat kita inginkan dari orang lain kepada orang yang bahkan tidak menghargainya. Ini adalah bentuk kompensasi emosional yang tidak sehat. Kita harus mulai memahami bahwa cinta yang tulus tidak pernah meminta bayaran berupa pengorbanan yang menghancurkan diri sendiri. Cinta yang sehat tidak mengharuskanmu untuk menjadi sempurna atau menjadi penyelamat agar bisa diterima. Kamu berharga bukan karena kamu berguna, tetapi karena kamu adalah manusia yang memiliki hak untuk dicintai apa adanya. Ketika kamu berhenti memberi tanpa henti, kamu sebenarnya sedang melakukan tes kejujuran terhadap hubungan tersebut. Kamu akan melihat siapa yang benar-benar peduli pada keberadaanmu, dan siapa yang hanya peduli pada manfaat yang bisa mereka ambil darimu. Dan meskipun hasilnya mungkin menyakitkan, itu adalah kebenaran yang membebaskan. Sudah saatnya kamu berhenti mencari validasi di mata orang yang hanya melihatmu sebagai alat. Berhentilah mencoba membuktikan bahwa kamu layak dicintai dengan cara memberikan segala yang kamu punya sampai kamu tidak memiliki apa-apa lagi untuk dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan bagi siapapun jika itu berarti kamu harus menjadi musuh bagi kesehatan mentalmu sendiri. Mulailah mengalihkan semua perhatian, energi, dan kasih sayang yang selama ini kamu berikan kepada mereka, untuk diberikan kepada dirimu sendiri. Belajarlah untuk merasa cukup tanpa harus dibutuhkan oleh orang lain. Belajarlah untuk mencintai dirimu bukan karena apa yang bisa kamu lakukan, tetapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang akan selalu bersamamu sampai akhir hayat nanti. Ingatlah bahwa melepaskan orang yang hanya hadir saat butuh bukan berarti kamu jahat atau tidak peduli. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap dirimu sendiri. Kamu sedang memberitahu dunia bahwa kamu bukan pilihan kedua, bukan cadangan, dan bukan sekadar tempat singgah. Kamu adalah rumah yang layak dihuni oleh seseorang yang tahu cara menghargai setiap sudut ruang di dalamnya dengan ketulusan. Pernahkah kamu merasa seperti sebuah halte yang hanya dikunjungi saat seseorang sedang menunggu kendaraan lain? Kamu ada di sana, selalu siap menyambut, selalu menyediakan ruang, namun mereka hanya singgah sebentar untuk melepas lelah sebelum akhirnya pergi meninggalkanmu dalam sunyi yang panjang. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan ketika kita menyadari bahwa kehadiran kita hanya dianggap sebagai solusi, bukan sebagai seseorang yang benar-benar diinginkan untuk ada di hidup mereka. Kita sering terjebak dalam harapan bahwa jika kita memberikan lebih banyak perhatian, jika kita menjadi lebih pengertian, atau jika kita selalu ada di saat mereka terpuruk, suatu saat mereka akan melihat nilai kita dan memutuskan untuk menetap. Namun kenyataannya, semakin keras kita mengejar seseorang yang tidak berjalan ke arah kita, semakin jauh kita meninggalkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa ada luka yang terus menganga setiap kali kita memaksakan diri untuk masuk ke dalam hidup seseorang yang hanya membuka pintu saat mereka sedang merasa kehilangan. Menetapkan batasan atau boundaries bukan berarti kita menjadi jahat atau tidak peduli. Sebaliknya, menetapkan batasan adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini adalah cara kita memberitahu dunia bahwa ada garis yang tidak boleh dilalui, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan akses ke dalam hidup kita, dan ada rasa hormat yang wajib diberikan sebelum kita memberikan bantuan. Banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu tersedia bagi siapa saja.
Kita merasa bersalah jika tidak bisa membantu, atau merasa gagal jika tidak bisa menjadi sandaran bagi orang lain. Padahal, kebaikan yang tidak memiliki batas justru akan menjadi pintu masuk bagi mereka yang hanya ingin memanfaatkan ketulusan kita tanpa pernah berniat untuk membalasnya dengan hal yang sama. Kita perlu memahami bahwa tidak semua orang yang masuk ke dalam hidup kita memiliki niat yang sama dengan niat yang kita berikan kepada mereka. Ada orang yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk memberi. Namun ada juga yang datang hanya untuk mengambil apa yang mereka butuhkan lalu menghilang saat badai mereka telah reda. Menyadari perbedaan ini adalah langkah awal untuk berhenti merasa kecewa. Berhenti mengejar orang yang tidak berjalan ke arah kita adalah sebuah keputusan yang menyakitkan, namun membebaskan. Rasanya seperti melepaskan pegangan pada tali yang sudah lama putus, namun justru itulah satu-satunya cara agar tangan kita bisa terbuka untuk menerima hal-hal baru yang lebih layak. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargai kita jika mereka sendiri tidak tahu cara menghargai diri mereka sendiri. Harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa berguna kita bagi orang lain. Kamu bukan sebuah alat, bukan pula sebuah fasilitas umum yang bisa digunakan kapan saja tanpa perlu meminta izin atau menunjukkan rasa terima kasih. Kehadiranmu adalah sebuah hadiah, sebuah anugerah yang seharusnya dijaga dengan hati-hati oleh siapapun yang beruntung bisa memilikinya di dalam hidup mereka. Ketika kita mulai berani berkata tidak, kita sebenarnya sedang menyaring siapa saja yang benar-benar peduli pada kita dan siapa yang hanya peduli pada apa yang bisa kita berikan. Orang yang benar-benar menyayangimu akan menghormati batasanmu, sementara mereka yang hanya memanfaatkanmu akan merasa terganggu ketika kamu tidak lagi bisa dikendalikan atau dimanfaatkan dengan mudah. Pada akhirnya, belajar melepaskan adalah tentang mengalihkan energi yang selama ini kamu gunakan untuk mengejar orang lain, kembali kepada dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan cinta yang konsisten, bukan cinta yang musiman. Kamu layak mendapatkan perhatian yang tulus, bukan perhatian yang hanya muncul saat mereka sedang merasa kesepian atau membutuhkan bantuan. Bayangkan sebuah percakapan di layar ponselmu yang hanya menyala saat mereka sedang dalam masalah. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana harimu berjalan. Tidak ada sapaan hangat di pagi hari, hanya ada rentetan keluhan dan permintaan tolong yang datang tiba-tiba setelah berminggu-minggu mereka menghilang tanpa kabar. Kamu membacanya dengan perasaan campur aduk, antara ingin membantu karena rasa peduli, namun ada bagian kecil dalam hatimu yang merasa lelah karena selalu diperlakukan seperti ini. Kamu kemudian membalas pesan itu dengan cepat, memberikan solusi, mendengarkan tangisan mereka selama berjam-jam, dan memastikan bahwa mereka merasa lebih baik. Kamu melakukan semuanya dengan tulus, berharap bahwa kali ini mereka akan menyadari betapa berharganya dukunganmu. Kamu berharap bahwa setelah masalah mereka selesai, mereka akan meluangkan waktu untuk sekadar bertanya apakah kamu juga sedang serius saja. Namun, begitu badai di hidup mereka mereda, mereka kembali menghilang. Mereka kembali ke lingkaran sosial mereka yang ramai, tertawa bersama orang-orang yang mungkin tidak pernah membantu mereka saat terpuruk, sementara kamu kembali ditinggalkan dalam sunyi. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu memang hanya sekadar tempat persinggahan sementara bagi mereka yang sedang tersesat? Perasaan ini seringkali membuat kita merasa kecil dan tidak berarti. Kita mulai meragukan nilai diri kita sendiri, berpikir bahwa mungkin kita memang tidak cukup menarik untuk dijadikan prioritas. Kita mencoba memperbaiki diri, menjadi lebih sabar, dan memberikan lebih banyak lagi, berharap bahwa dengan cara itu kita bisa mengubah posisi kita dari pilihan terakhir menjadi pilihan utama. Padahal, masalahnya bukan pada kurangnya kualitas dirimu, melainkan pada tempat kamu meletakkan harapanmu. Kamu mencoba menanam bunga di tanah yang kering dan berharap ia akan tumbuh mekar, padahal tanah itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk menumbuhkan apapun.
Kamu memberikan cinta yang utuh kepada seseorang yang hanya bisa memberikan sisa-sisa waktunya. Lelah ini adalah sinyal dari jiwamu bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Ada pengeluaran emosional yang terlalu besar tanpa ada pemasukan yang setara. Kamu sedang menguras tangki energimu untuk mengisi tangki orang lain, sampai akhirnya kamu sendiri merasa kering dan hampa di dalam. Titik balik itu biasanya datang saat kamu merasa sudah benar-benar sampai di batas maksimal. Saat sebuah pesan masuk kembali dengan pola yang sama, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Kamu tidak lagi merasa terburu-buru untuk membalas. Kamu melihat layar ponselmu, membaca permintaan mereka, dan untuk pertama kalinya, kamu merasakan dorongan untuk tidak memberikan apa yang mereka minta. Kamu mulai mencoba untuk berkata tidak, atau mungkin sekadar tidak membalas pesan itu dengan segera. Ada rasa takut yang muncul, takut dianggap sombong, takut mereka akan marah, atau takut kehilangan mereka sepenuhnya. Namun, di balik rasa takut itu, ada sebuah ketenangan yang asing namun nyaman. Kamu menyadari bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kamu tidak menjadi pahlawan bagi seseorang yang tidak pernah menganggapmu penting. Saat kamu memilih untuk tidak hadir bagi mereka yang hanya hadir saat butuh, kamu sebenarnya sedang memberikan ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas. Kamu mulai menyadari bahwa keheningan yang kamu ciptakan adalah bentuk perlindungan diri. Kamu tidak sedang menghukum mereka. Kamu hanya sedang berhenti menghukum dirimu sendiri dengan membiarkan orang lain menginjak-injak batas harga dirimu. Inilah momen di mana kamu berhenti menjadi fasilitas umum. Kamu mulai memahami bahwa waktu, energi, dan empatimu adalah aset yang sangat berharga. Kamu tidak lagi merasa berkewajiban untuk menyelamatkan semua orang, terutama mereka yang tidak pernah mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri atau menghargai tangan yang terulur untuk mereka. Kini, saatnya kamu berhenti menoleh ke belakang dan berhenti mengejar bayangan yang tidak pernah ingin tertangkap. Lepaskanlah semua beban harapan yang selama ini kamu panggul sendirian. Biarkan mereka pergi dengan segala kebutuhannya, dan biarkan dirimu tetap tinggal dengan segala ketenangannya. Kamu tidak kehilangan siapapun, kamu hanya sedang membuang apa yang tidak lagi memberikan nilai positif bagi pertumbuhan jiwamu. Ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang konsisten, cinta yang tidak datang dan pergi mengikuti musim kepentingan. Kamu layak berada di samping seseorang yang tidak perlu diingatkan untuk peduli, seseorang yang melihat kehadiranmu sebagai hadiah, bukan sebagai alat untuk mempermudah hidup mereka. Jangan pernah menurunkan standarmu hanya karena kamu merasa kesepian. Karena kesepian dalam kejujuran jauh lebih baik daripada kesepian di tengah orang-orang yang memanfaatkanmu. Peluklah dirimu sendiri dengan erat. Katakan pada hatimu bahwa kamu sudah berjuang dengan sangat hebat, dan sekarang saatnya untuk beristirahat dari segala upaya menyenangkan orang lain. Kamu adalah prioritas utamamu sekarang. Teruslah bertumbuh pelan-pelan, hargai setiap langkah kecilmu dalam menetapkan batasan, dan percayalah bahwa ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, semesta akan mengirimkan orang-orang yang tahu cara menghargaimu dengan benar.